Selamat datang di perkuliahan online mata kuliah pengolahan citra digital dengan materi bahasan transformasi citra. Mengapa citra digital perlu ditransformasi? Nah, di sini secara umum setiap orang yang melakukan analisis akan melakukan penyederhanaan dengan teknik transformasi ini. Jadi tujuannya adalah untuk penyederhanaan suatu masalah. Contohnya, kita ingin mengurangi dua buah bilangan yang satuannya berbeda, satunya kilogram, yang satunya dalam gram. Biasanya kan ditransformasikan dulu dalam satuan yang sama supaya bisa operasinya dilakukan dengan lebih sederhana. Demikian juga dalam citra digital. Pengolahan citra digital juga melibatkan proses transformasi. Contoh lain di sini adalah penyelesaian fungsi Y sama dengan X per Z. Pada analisa konvensional, maka pembagian dilakukan secara manual. Sedangkan apabila analisis dilakukan transformasi, maka kita ubah menjadi di-log-kan ya. Y sama dengan X per Z ini kalau dioperasi log kan sama dengan log Y sama dengan log X dikurangi log Z. Jadi sama maknanya, operasi bagi jika diubah ke log atau ditransformasi ke operasi log menjadi operasi minus. Selain itu, contoh-contoh lainnya adalah lookup table untuk pengurangan. Transformasi juga diperlukan apabila kita ingin mengetahui suatu informasi tertentu yang tidak tersedia sebelumnya dalam suatu problem. Jadi informasi ini hidden ya. Informasi hidden sehingga perlu digali, diekstraksi agar terlihat karakteristik informasinya. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui informasi frekuensi, maka kita melakukan transformasi Fourier. Lalu jika ingin mengetahui informasi tentang kombinasi skala dan frekuensi, kita menggunakan transformasi wavelet. Transformasi citra sesuai dengan namanya merupakan perubahan bentuk citra untuk mendapatkan suatu informasi tertentu. Transformasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu transformasi pixel atau transformasi geometris dan transformasi ruang atau transformasi domain space. Yang pertama, transformasi pixel. Transformasi pixel masih berada ya di area domain spasial. Jadi, hanya posisi pixelnya yang kadang dirubah. Contoh-contoh operasi atau transformasi pixel adalah operasi rotasi, translasi, scaling, inverse, shear, dan lain-lain. Transformasi jenis ini relatif mudah diimplementasikan dan banyak aplikasi yang dapat melakukannya, baik aplikasi komputer, PC, maupun aplikasi mobile. Software-softwarenya banyak tersedia untuk melakukan transformasi. Berikutnya, transformasi ruang. Transformasi ruang merupakan proses perubahan citra dari suatu ruang atau domain ke ruang atau domain lainnya. Sebagai contoh dari ruang spasial ke ruang frekuensi. Ya, jadi ruang ini adalah mata kuliah aljabar linier yang membahasnya ya. Jadi ini adalah tentang dimensi, basis ruang. Sebagai contoh ruang vektor, yaitu salah satu basis yang menentang ruang vektor dua dimensi adalah 10 dan 01. Ruangnya dua dimensi. Artinya semua vektor yang mungkin ada di dalam ruang vektor dua dimensi tersebut selalu dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linier dari basis tersebut. Dua basis. Ada beberapa transformasi ruang yang akan kita pelajari, yaitu transformasi Fourier, transformasi Hadamard-Walsh, transformasi DCT, transformasi wavelet. Yang pertama, transformasi Fourier. Pada tahun 1822, Joseph Fourier, ahli matematika dari Prancis, menemukan bahwa setiap fungsi periodik atau sinyal dapat dibentuk dari penjumlahan gelombang-gelombang sinus atau kosinus. Sebagai contoh, sinyal kotak merupakan penjumlahan dari fungsi sinus. Ini adalah penjumlahan dari sinyal-sinyal fungsi sinus.
Ini bisa diimplementasikan dalam program MATLAB untuk melihat seberapa fungsi yang dihasilkan membentuk kotak atau tidak. Silakan Anda coba. Programnya ada di sini. Jadi di sini kita lihat gambar A ini adalah fungsi sinus dengan N sama dengan 1 ya. Dan gambar B adalah fungsi sinus dengan N sama dengan 3. Kemudian gambar C adalah fungsi sinus dengan N sama dengan 7. Jadi ada 7 lekukan di sini ya. Dan gambar D adalah fungsi sinus dengan N sama dengan 99. Nah, ini dia bergelombang sebenarnya, tapi karena saking rapatnya, karena 99 ya N-nya ini seolah dia linear aja ya, kontinu. Nah, ini membentuk kotak ya. Makanya fungsi kotak tadi bisa didapatkan dari fungsi sinus ini asalnya ya. Dengan N yang diperbesar. Transformasi Fourier, motivasinya adalah jika semua sinyal periodik dapat dinyatakan dalam penjumlahan fungsi-fungsi sinus kosinus, maka pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, jika saya memiliki sebuah sinyal sembarang, bagaimana saya tahu fungsi cos sin apa yang membentuknya? Atau dengan kata lain, berapakah frekuensi yang dominan pada sinyal tersebut? Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan menghitung nilai FU dari sinyal tersebut. Dari nilai FU kemudian dapat diperoleh sinyal awal yang dilakukan dengan menghitung Fx menggunakan rumus Fourier transform kontinu satu dimensi. Rumus Fourier transform satu dimensi ini buka kembali aljabar linearnya. Contoh Fourier transform satu dimensi, misalkan kita memiliki sinyal xt dengan rumus ini ya, rumus sinyalnya. Sinyal ini memiliki 4 komponen frekuensi ya. 5, ini kan, 5, 10, 20, dan 50. 4 komponen frekuensi. Ini adalah contoh gambar sinyal satu dimensi dengan rumus tadi yang sebelumnya, ini gambarnya ya. Kemudian transformasi Fourier dari sinyal tersebut digambarkan seperti berikut. Lihat bahwa Fourier transform dapat menangkap frekuensi-frekuensi yang dominan dalam sinyal tersebut, yaitu 5, di sini ya, 5, 10, 20, dan 50. Kalau gambarnya sinyal asalnya tidak terlihat ya, frekuensi yang dominan. Sedangkan setelah ditransformasi dengan Fourier transformation, maka terlihat nilai maksimum atau yang dominan ada di angka berikut. Ini contoh perhitungan Fourier transform ada di buku Gonzales ya. Hasil penghitungan Fourier transform biasanya mengandung bilangan real dan imajiner. Karena dari persamaannya melibatkan dua bilangan tadi ya, real dan imajiner. Ini contoh ya, perhitungan Fourier transform. Selanjutnya pada Fourier transform 2 dimensi, persamaannya berubah menjadi ini ya, melibatkan 2 dimensi M dan N, di mana M adalah tinggi citra dan N adalah lebar citra. Contoh transformasi Fourier 2 dimensi, ini ya, ini adalah matriks citra 2 dimensi, gambar asli, dan ini adalah hasil transformasi Fourier. Ini ya, contohnya transformasi Fourier. Lain ya, untuk memisahkan image. Jadi di sini adalah gambar citra asli memiliki noise, kemudian ini ya, konstruksi dengan Fourier. Perhatikan bahwa area yang difilter ya, area-area ini, kemudian ketika setelah difilter, dihilangkan noise-nya ini kan ya. Ternyata noise-nya ada di area ini, maka direkonstruksi ya setelah ditransformasi, hasilnya seperti ini, sudah bersih dari noise jika dibandingkan gambar awalnya ya. Selanjutnya sifat-sifat dari
transformasi Fourier dua dimensi. Ini adalah yang pertama separable. Pemrosesan FT atau Fourier transform dua dimensi dapat dilakukan dengan melakukan FT satu dimensi terhadap kolom, kemudian dilanjutkan dengan FT satu terhadap baris. Ya, jadi dilakukan sendiri-sendiri terhadap kolom dan baris. Selanjutnya, sifat Fourier transform dua dimensi adalah periodik. FT dan IFT atau inverse Fourier transform bersifat periodik dengan periode n atau jumlah titik puncak. Selanjutnya rotasi, jika kita merotasikan fxy sebanyak θ derajat, maka fux akan berotasi sebanyak θ derajat, demikian pula sebaliknya. Distributif, nah ini bersifat distributif terhadap penjumlahan, tetapi tidak terhadap perkalian. Jadi hukum distributif. Scaling, di sini ya, scaling faktor apabila skalakan ya dari AFX menjadi V, maka ini berubah menjadi ini. Dan ini nilai rata-rata ya dari Fourier transform. Selanjutnya fast Fourier transform. Ini merupakan algoritma penghitungan yang mengurangi kompleksitas Fourier transform. Biasa dari n kuadratik menjadi log n, n log n. Pada implementasinya, fast Fourier transform merupakan cara yang umum digunakan untuk menghitung FT discrete. Ya. Dan inverse FT juga dapat dihitung dengan n log n kompleksitasnya. Ini sangat banyak diaplikasikan ya, karena kompleksitasnya tadi lebih cepat dibanding Fourier transform biasa. Tapi biasanya digunakan untuk sinyal discrete. Kita lanjutkan dengan transformasi Walsh. Jika FT berdasarkan pada basis fungsi trigonometri atau sin dan cos, maka transformasi Walsh berdasarkan pada fungsi basis yang nilainya plus 1 dan min 1. Kompleksitas algoritma transformasi Walsh juga dapat diefisienkan menjadi n log n seperti fast Fourier transform. Ini adalah rumus dari transformasi Walsh, dua dimensi ya. Perhatikan kalau dua dimensi itu pasti kita melibatkan baris dan kolom, seperti pada citra. Ini visualisasi dari transformasi Walsh. Lihat. Selanjutnya, transformasi Hadamard. Ini adalah variasi lain untuk transformasi. Dan ini rumus transformasi Hadamard untuk dua dimensi yang bisa dipelajari. Kalau divisualisasikan, nah ini berbeda dengan transformasi Walsh tadi, ya, dari hasil transformasinya. Di mana putih ini biasanya 0, hitam itu 1. Dan silakan dipelajari contoh pada slide untuk transformasi Hadamard. Dan di sini sudah ada penjelasannya yang bisa nanti didiskusikan. Dan yang terakhir adalah transformasi kosinus diskrit atau disingkat DCT, discrete cosinus transform. Ini adalah persamaan untuk transformasi discrete cosinus transform. Dan ini contoh basis untuk DCT. Basis di sini digunakan untuk faktor pengali terhadap untuk transformasi. Kita mentransformasikan matriks citra asli dengan basisnya ini. Jadi dikalikan terhadap basis.